Ibu kan hari ini akan masuk kelas. Tujuan pembelajaran untuk hari ini apa ya? Tujuan pembelajaran biologi untuk pembelajaran hari ini adalah siswa itu dituntut untuk mengetahui bagaimana pengertian dari sistem ekspresi, kemudian mereka akan mengenal organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem ekspresi dan mekanisme apa yang terjadi masing-masing organ tersebut. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti dalam kegiatan pembelajaran itu, nanti dalam kegiatan pembelajaran area pengembangan yang hendak kita capai itu apa? Untuk area pengembangan saya sebagai guru untuk terhadap siswa adalah bagaimana anak-anak itu supaya mereka punya kemampuan mengeksplor. Karena anak-anak ini kan anak-anak yang hebat, mereka itu hebat. Terkadang guru kadang tidak tahu begitu mereka menjelaskan, mereka presentasi, ada hal-hal baru yang mereka bisa angkat di situ. Jadi dengan secara langsung bahwa mereka mendapatkan pengalaman belajar sendiri. Jadi mereka kadang bisa menemukan konsep sendiri. Jadi kegiatan mereka itu lebih kreatif, lebih inovatif daripada dengan cara-cara, dengan teknik-teknik seperti tadi sebenarnya. Sehingga kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa dicapai. Kemudian strategi yang digunakan nanti? Strategi pembelajaran biasanya kalau di kurikulum 2013 itu adalah discovery learning. Jadi anak-anak itu dituntut mereka bisa punya pengalaman belajar, mengeksplor sendiri, menemukan sendiri melalui teknik pembelajaran atau metode diskusi. Terima kasih Bu atas percakapan kita hari ini sebelum saya masuk di kelas. Jadi nanti saya akan masuk di kelas ya Bu, melihat kegiatan PBM yang dilakukan. Ya, terima kasih ya. Direkam susu. Teman-teman, kita mulai pelajaran. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Aku ngaku Khairul Iman. Hadir Bu. Anissa. Hadir Bu. Ayla. Hadir Bu. Bunga. Hadir Bu. Cantika. Hadir Bu. Citra. Hadir Bu. Dian Septi. Hadir Bu Guru. Ina Anglaini. Hadir Bu. Iin Arista. Hadir Bu. Laode Muhammad Nasrullah. Hadir Bu. Alta. Nabila. Hadir Bu. Nadia Nasirun. Hadir Bu. Nadia Sari. Hadir Bu Guru. Nafisa. Hadir Bu. Nursabila. Hadir Bu. Mutmainah. Hadir Bu. Okta. Hadir Bu. Rafian. Hadir Bu. Siti Fadila. Hadir Bu. Sawalani. Hadir Bu. Alia. Hadir Bu. Uci. Hadir Bu. Fungsi dari silakan tarik nafas pelan-pelan, tahan, hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi, ayo, ya, tarik nafas, hembuskan kembali. Kemudian silakan matanya dipejamkan sejenak. 1, 2, 3. Menemukan kegiatan apa yang menyenangkan pada hari ini. Ya, selesai. Nah, semuanya bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, semoga puasa pada hari ini masih tetap
semua menjalankannya. Nah, anak-anakku semua, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi kita yang pernah Ibu sampaikan pada pertemuan kemarin, yaitu tentang sistem ekspresi. Sistem ekspresi yang akan kita capai atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini adalah pertama, kalian bisa mengetahui bagaimana itu pengertian dari sistem ekspresi. Yang berikutnya adalah kalian bisa mengenal organ-organ apa saja yang berhubungan dengan sistem ekspresi dan mekanisme apa yang terjadi di dalam sistem ekspresi. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu kira-kira apa itu pengertian sistem ekspresi? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sistem ekspresi merupakan sistem yang dilakukan oleh tubuh mengeluarkan atau membuang zat sisa makanan atau metabolisme yang ada di dalam tubuh serta mengontrol komposisi cairan yang ada di dalam tubuh. Sekian, terima kasih. Bagus. Supaya lebih memahami tentang sistem ekspresi, organ-organ sistem ekspresi, maka pada hari ini kita akan melakukan diskusi. Nah, sudah ada kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ya. 1, 2, mana 3? 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, untuk kelompok 1, silakan kalian membahas tentang materi yaitu tentang organ kulit. Nah, kelompok 2 yaitu tentang organ paru-paru, kelompok 3 yaitu tentang ginjal, kelompok 4 adalah kulit, kelompok 5 adalah hati, dan kelompok 6 adalah ginjal. Nah, jadi silakan kalian diskusikan. Ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikan organ-organ yang sudah Ibu berikan tugasnya. Ya, jadi coba perhatikan semua untuk diskusi kita pada hari ini. Biasanya pemaparan materinya di depan. Jadi ada moderator dan pemaparan materinya. Kemudian sesi tanya jawab itu cukup menerima 2 pertanyaan saja. Jadi nanti moderator silakan memilih kalian mau ambil kelompok yang mana sebagai penanya. Kemudian yang berikutnya untuk mengefisien waktu nanti setelah kelompok 1 persentase itu langsung. Organ tubuh manusia yang paling besar kulit merupakan organ yang paling besar dan dalam itu paru-paru dan organ kedua
presentasi. Kita mulai, saya persilakan kepada moderator kelompok 2 untuk memulai diskusi pada hari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang sistem ekspresi pada hati yang akan dipaparkan oleh rekan kami yaitu Waliur Rahman Alam. Diharapkan kepada teman-teman agar memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh teman kami dan jika ada yang kurang dipahami agar ditanyakan. Kepada rekan saya Waliur Rahman Alam dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliur Rahman Alam sebagai pemateri dari kelompok 2. Tanpa basa-basi langsung saja kita mulai materi. Salah satu organ ekspresi manusia yaitu adalah hati. Nah, hati merupakan salah satu organ ekspresi yang merupakan salah satu organ terbesar. Nah, hati ini beratnya sekitar 1,5 sampai 2 kg. Nah, letak hati terletak di bagian atas kanan perut manusia, lebih tepatnya ada di bawah diafragma. Nah, hati juga ini masih dalam ruang lingkup terlindungi oleh tulang rusuk manusia. Nah, lanjut ke struktur dan fungsi hati. Nah, hati ini terbagi menjadi 2 lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Yang mana lobus kanan ini lebih besar daripada lobus kiri. Nah, apabila lobusnya kita zoom maka akan terlihat seperti yang berbentuk seperti kubus ini disebut sebagai sel hati atau hepatosit, yang mana fungsinya adalah sebagai perompak asam amino dan membantu perombakan sel darah merah di dalam hati. Nah, selain itu terdapat juga makrofag kecil seperti ini yang merupakan sel pembantu dalam berperan sebagai merompak sel darah merah. Nah, adanya hepatosit dan makrofag kecil ini pada hati yang membuat hati itu berfungsi sebagai organ ekspresi manusia. Nah, oke, lanjut pada fungsi hati sebagai organ ekspresi. Nah, fungsi hati sebagai organ ekspresi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebagai penetral racun. Nah, penetral racun ini bisa kita pikirkan misalnya pada jika kita mengonsumsi obat. Nah, sisa metabolisme obat tersebut ini akan diolah oleh hati sehingga hati tersebut mengekspresikan sisa zat hasil obat yang dikonsumsi tersebut sehingga menghasilkan urin. Nah, selain itu fungsi hati juga sebagai perombak sel darah merah, yang mana sel darah merah ini akan dirombak menjadi bilirubin. Nah, tapi bilirubin ini masih bersifat beracun, yang nantinya bilirubin tersebut akan diekspresikan dalam bentuk zat warna pada urin maupun zat warna pada feses. Nah, selain itu fungsi hati juga sebagai perombak asam amino, yang mana asam amino ini akan dirombak menjadi amonia dan jika berikatan dengan CO2 maka akan menghasilkan urea
yang selanjutnya akan diekspresikan bersama urin. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme perombakan sel darah merah. Perlu kita ketahui bersama bahwa sel darah merah ini mempunyai masa hidup juga, teman-teman. Nah, sel darah merah mempunyai masa hidup sekitar 120 hari. Nah, apabila sudah masanya sudah sekitar lebih dari 120 hari, maka sel darah merah itu sudah dikategorikan sebagai sel darah merah yang sudah tua. Nah, maka dari itu sel darah merah tersebut perlu dirombak agar sel darah merah tersebut dapat digunakan untuk mentransportasikan oksigen di dalam tubuh manusia. Nah, lantas bagaimanakah perombakan sel darah merah tersebut? Nah, perombakan sel darah merah itu yang berperan utama adalah sel cover tadi, sel cover atau makrofag kecil seperti ini. Nah, sel cover ini akan memakan sel darah merah atau disebut sebagai memfagositosis sel darah merah. Nah, selanjutnya sel darah merah tersebut akan dipecah. Nah, karena sel darah merah tersebut dipecah, hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah tersebut ikut terpecah juga menjadi menjadi protein globin dan heme. Nah, protein globin tersebut akan dirombak atau dipecah menjadi asam amino yang nantinya asam amino tersebut akan dipakai buat membentuk protein yang baru. Nah, selain protein globin, nah hemenya ini dikemanakan? Nah, hemenya tersebut juga akan dipecah menjadi biliverdin dan ion besi atau Fe2+. Nah, ion besi Fe2+ ini akan dibawa ke sumsum merah tulang yang nantinya akan menjadi bahan untuk pembuatan hemoglobin pada sel darah merah baru. Nah, sedangkan biliverdinnya tersebut akan diubah menjadi bilirubin yang nantinya sel hati tersebut ini akan membawa sel biliverdin ini, bilirubin ini ke dalam tergabung ke dalam empedu atau cairan empedu, dan nantinya cairan empedu tersebut akan dibawa masuk ke dalam usus yang dimana di usus itu dipakai saluran empedu tersebut cairan empedu tersebut dipakai untuk memecah lemak. Nah, setelah lemak dipecah, maka bilirubin tersebut akan terpisah dari cairan empedu sehingga akan dipecah menjadi yang kita sebut sebagai urobilinogen. Nah, urobilinogen tersebut akan dirombak lagi atau dipecah lagi menjadi sterkobilin, yang mana sterkobilin ini tersebut merupakan zat pemberi warna pada feses. Nah, selain merupakan zat pemberi warna pada feses, urobilinogen juga bisa dibawa ke ginjal. Setelah dibawa ke ginjal, maka ginjal akan prosesnya sehingga menjadi urobilin, yang mana urobilin tersebut adalah zat pemberi warna kekuningan pada urin. Jadi itulah perombakan sel darah merah. Selanjutnya mempersilahkan untuk melanjutkan pertanyaan. Oke, karena seperti yang dikatakan dulu tadi bahwa ada dua pertanyaan yang diambil, kami akan mengambil pertanyaan dari kelompok 6 dan kelompok 4. Kelompok 1 atau 4. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman dari kelompok 6. Jadi dari penjelasan teman-teman tadi, kami dapat mengambil kesimpulan bahwasannya lobus kanan itu, lobus kanan dari hati itu ternyata lebih besar daripada lobus kiri. Nah, pertanyaan saya yaitu, mengapa lobus kanan hati itu harus lebih besar dibandingkan lobus kiri? Apakah ada fungsi khusus dari lobus kanan yang mengharuskan ukurannya menjadi lebih besar dibandingkan lobus kiri? Sekian, terima kasih. Oke, kemudian terima kasih pertanyaan dari kelompok 6. Selanjutnya kami akan ke kelompok 1 untuk melanjutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Puspita Sari dari kelompok 1. Nah, pertanyaan saya yaitu
dapat menjalankan fungsinya sebagaimana biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk persingkat waktu, kami akan mencari jawabannya terlebih dahulu. Selama kami mencari jawaban terlebih dahulu, kami mempersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Ibu Guru juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di kelas ini. Nah, perkenalkan terlebih dahulu saya Wade Hanifasahi selaku moderator dari kelompok 4 yang akan membawakan materi tentang sistem ekspresi pada organ kulit. Terlebih dahulu perkenalkan rekan-rekan saya ada Laude Muhammad Nasrullah, Wade Hamrianti, Talia Dwi Puspita Ayu, Wade Widyati Cahyani, dan Wade Rahma Zafira. Oke, baik, langsung saja pada sesi pertama ini kelompok kami akan memaparkan materi yang telah kami siapkan mulai dari hari kemarin yang akan dibawakan oleh rekan saya Wade Hamrianti. Saya persilahkan kepada Wade Hamrianti. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang sistem ekspresi pada organ kulit. Oke, jadi pertama maaf teman-teman, gambarnya kurang menarik. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui bahwa tubuh manusia itu dikelilingi oleh yang namanya kulit. Jadi semua yang ada di dalam yang ada di tubuh manusia itu dibungkus oleh kulit. Nah, ibaratnya dalam matematika itu ada namanya bruto, neto, dan tara. Oke, bruto ini kan kalau dalam matematika itu namanya berat kotor. Nah, kalau berat kotor itu dia isinya itu antara kulit sama isinya di dalam. Nah, sedangkan neto itu hanya isinya ibaratnya organ-organ yang ada di dalam tubuh. Nah, selanjutnya tara itu pembungkusnya sama seperti kulit. Kulit itu adalah pembungkus organ tubuh manusia. Nah, di sini posisinya yang ini ada 100%, ini 85%, dan kulit penyusun tubuh manusia itu beratnya ada 15% dari total keseluruhan bruto. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke struktur kulit. Nah, struktur kulit itu terbagi atas 3 bagian teman-teman. Yang pertama yaitu ada epidermis. Yang kedua ada dermis. Dan yang ketiga ada hipodermis. Oke, jadi sama halnya seperti tumbuhan yang memiliki epidermis, manusia juga memiliki epidermis, yaitu lapisan kulit yang paling terluar. Ini teman-teman ada apa namanya? Nah, ini. Nah, epidermis teman-teman, memang secara kita lihat secara sekilas kalau di kulit kita itu kayak tipis sekali, tapi tidak teman-teman. Epidermis itu juga memiliki 5 lapisan. Nah, 5 lapisannya yaitu atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi yang saya bawakan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari teman-teman kamu semuanya. Saya harap apa yang menjadi presentasi kalian hari ini bisa jadi pemahaman dan pendapat pengetahuan buat anak-anakku semua ya. Iya, Bu. Oke, untuk lebih menyegarkan suasana kita pada hari ini, Ibu memiliki sebuah permainan atau game atau biasa juga dikenal dengan ice breaking. Nah, permainan ini Ibu kasih nama, judulnya adalah menangkap kucing. Nah, jadi saya harap anak-anak silakan berdiri semuanya. Kita melakukan sebuah permainan. Nah, jadi permainannya ini agak berkelompok. Nah, jadi saling berhadapan nanti ya, berkelompok membuat lingkaran. Jadi pada saat Ibu dia nanti buat lingkaran, tidak terputus, sebentar ya. Nah, ya lingkarannya tidak boleh terputus.
ini, ya kan? Pada saat bilang 3, maka tangan kita menusuk tidak ke temannya. Ya, tangan, ya, jadi tangannya jangan terkipas. Nah, sekarang clue yang ketiga, penjelasan yang ketiga adalah ibu akan bercerita pada saat ibu menyebutkan nama kucing, maka kalian harus menangkap tangan temanmu. Nah, temanmu yang lain juga harus menarik. Nah, jadi ya, jadi ibu akan menyebutkan kata kucing, maka kalian harus menangkap. Yang lain kalian juga tidak mau ditangkap tangannya kan? Oke. Silakan terus bercerita. Oke, silakan apa-apanya. Kita mulai permainannya. Pada suatu hari, ibu sempat jalan-jalan ke pasar. Di tengah perjalanan, ibu melihat sesuatu yang mengendap-endap. Setelah ibu mendekati, ternyata ibu melihat kura-kura. Kura-kura yang sementara berjalan perlahan-lahan. Kemudian ibu maju lagi beberapa meter, ternyata ibu melihat 2 ekor kupu-kupu sementara terbang. Dan di situ terdapat kucing. Pada pertemuan hari ini, kita mulai dari kelompok 2 dulu, kelompok 2 untuk merefleksikan materi kita, apa yang menjadi materi kita, pemaparan materi tadi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Guru kepada kelompok kami. Kelompok kami ingin merefleksikan atau menyimpulkan hasil dari diskusi kami tadi, yaitu bahwa pada sistem ekspresi yang terjadi pada hati itu memiliki banyak sekali hati merupakan organ ekspresi yang penting dalam tubuh karena memiliki beberapa fungsi vital. Pertama, hati itu bertanggung jawab untuk memproses dan mengeluarkan racun dari dalam tubuh seperti alkohol dan obat-obatan. Selain itu, hati juga memproduksi empedu yang membantu dalam pencernaan lemak dan penyerapan nutrisi. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan gula darah dan metabolisme lemak dalam tubuh serta menyimpan zat-zat penting seperti vitamin dan mineral. Selain itu, hati juga membantu dalam produksi protein dan pengaturan kadar hormon dalam tubuh. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami tarik dari presentasi hari ini. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
bagian kulit yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Pertama-tama, kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh kita. Kemudian struktur kulit terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan dermis. Kemudian fungsi kulit itu, fungsinya itu ada beberapa jaringan seperti jaringan epitel, jaringan kapiler darah, dan jaringan saraf. Berdasarkan struktur jaringannya, kulit memiliki beberapa fungsi sebagai proteksi tubuh, di mana kulit akan melindungi serangan-serangan dari luar tubuh, seperti kayak misalnya kulit itu sensitif. Dia sensitif ketika kontak langsung dengan kulit orang lain, mungkin akan merasakan geli seperti itu contohnya. Kemudian kulit sebagai regulator suhu. Kulit sebagai regulator suhu merupakan fungsi cara memproduksi keringat dan mengkonstruksikan pembuluh darah dalam kulit. Kemudian kulit sebagai penentu warna kulit. Dan yang terakhir sebagai pembentukan vitamin D. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian untuk diskusi kita pada hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya Ibu menitipkan tugas buat kalian semua, yaitu tugasnya adalah silakan kalian belajar tentang mekanisme pembentukan kulit. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk siap. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih kembali. Berikan aplaus untuk kalian semua. Sudah jelas pelajaran apa? Saya kembali wawancara Ibu tentang setelah kita mengikuti pembelajaran tadi. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan pembelajaran tadi, saya sangat merefleksi kegiatan Ibu sangat sesuai dengan RTP yang Ibu buat. Di dalamnya sudah ada diferensiasi, kemudian ada pembelajaran sosial emosionalnya, menerapkan teknik STOP, kemudian ada ice breaking untuk mengembalikan fokus belajar siswa. Tadi juga saya melihat siswa begitu antusias dalam diskusinya, aktif, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan itu tercapai. Kemudian rencana tindak lanjut ke depan itu seperti apa ya yang Ibu harapkan? Nah, kalau rencana tindak lanjut saya sebagai seorang guru adalah yang pertama adalah bagaimana caranya untuk mengembangkan diri saya sendiri supaya anak-anak itu ke depan bisa lebih mereka bisa menerima pembelajaran itu bisa lebih maksimal. Yang kedua, untuk pembelajaran itu dari hidup saya harus lebih diperbaiki kembali supaya anak-anak ini mereka dengan kemampuan teknologi yang menguasai teknologi yang tinggi. Artinya kalau kita hanya berdasarkan konsep yang kita ini tidak membuka dunia perkembangan teknologi sekarang, bisa saja anak-anak selangkah lebih maju dari dunia. Saya sebagai seorang guru harus punya kemampuan untuk lebih. Kemudian yang berikutnya, harapan saya adalah saya harus melihat anak-anak saya ini kan punya kemampuan yang berbeda-beda. Nanti untuk kedepannya, untuk proses penerapan termasuk cara mengajar, kemudian metode itu harus sesuai dengan karakteristik anak-anak yang ada. Karena tidak semua anak itu punya kemampuan yang sama, jadi berbeda. Jadi betul Ibu, tentang pengembangan diri itu harus kita lebih tingkatkan, terutama dalam mengikuti kemajuan iptek ya, dalam iptek di bidang pendidikan, sehingga anak-anak juga tidak terbelakang, malah mereka lebih pintar barangkali daripada kita. Kemudian
Kemudian nanti untuk tetap kita akan sampaikan di sekolah program-program pengembangan keprofesian itu selalu harus dilakukan. Ada misalnya di tiap akhir semester. Baik, terima kasih Bu atas bincang-bincang hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan bagaimana perkembangan pembelajaran kita ke depannya. Iya, terima kasih Bu, saya pamit.